Lagi ini banyak jiwa-jiwa baru. Setiap saya pimpin ibadah di sini pasti ada aja jiwa-jiwa baru. Kita 3 orang, 4 orang, 5 orang. Iya, ini sudah ada beberapa orang yang baru datang nih. Iya, berapa orang ini yang baru? Maksudnya selama saya pimpin ibadah bertahun-tahun di sini berapa orang yang baru kali ini ikut? 1, berapa lagi? 2, mana lagi? 3. Hah? Ini nih yang pakai topi nih. Udah pernah? Oh, udah pernah. 1. Baru ini katanya. Baru ini? Iya. Gimana, Pak? Kadang sebulan sekali. Bukan, maksudnya dalam yang pimpin saya ini baru sekali. Oh, baru ini. Baru ini ya? Iya. Saudara-saudari, kita sudah tiba pelayanan kita ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sangat haus lapar akan firman. Walaupun latar belakangnya 95% dari Bari Kedar de Bayot, tapi mereka sangat haus lapar akan firman. Iya. Haleluya. Nah, ini agak ya. Oke, awas. Sana kamu duluan. Ya. Ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, amin. Biar kita semua yang datang ke Yesus diberi kesehatan, ya, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk melewati hari-hari ini, supaya kita nggak stres, depresi, supaya kita tetap bisa menikmati hidup ini walaupun kita ada di sini. Tapi kalau kita bisa menikmati Tuhan, kita bahagia, amen. Kita sukacita, haleluya. Iya. Walaupun di rumah mewah ya, di hotel berbintang 5, kalau dia nggak bisa menikmati Tuhan, hidupnya nggak akan bisa bahagia. Kebahagiaan itu adalah ditentukan bukan oleh situasi kondisi keadaan yang di luar, tapi ditentukan di mana ada Kristus di dalam kita. Amin. Haleluya. Ya, makanya saya doa supaya betul-betul semua kita ini bisa mengalami Tuhan. Waktu nanti pujian, penyembahan, waktu kebenaran firman disampaikan, kita benar-benar mengalami Yesus. Amin. Karena kalau kita nggak mengalami Tuhan, ya perkumpulan kita ini sia-sia ya. Iya, sia-sia kita, capek-capek kita ya. Apalagi ini banyak jiwa-jiwa baru. Setiap saya pimpin ibadah di sini pasti ada aja jiwa-jiwa baru. Kita 3 orang, 4 orang, 5 orang. Iya, ini sudah ada beberapa orang yang baru datang nih. Iya, berapa orang ini yang baru? Maksudnya selama saya pimpin ibadah bertahun-tahun di sini berapa orang yang baru kali ini ikut? 1, berapa lagi? 2, mana lagi? 3. Hah? Ini nih yang pakai topi nih. Udah pernah? Oh, udah pernah. 1. Baru ini katanya. Baru ini? Iya. Gimana, Pak? Kadang sebulan sekali. Bukan, maksudnya dalam yang pimpin saya ini baru sekali. Oh, baru ini. Baru ini ya? Iya. Oke. Haleluya. Mari kita mulai pesta anak domba Allah. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus menguasai ruangan hati kami, menguasai seluruh wilayah ini, sehingga semua kami yang ada di tempat ini dalam
perlindungan Yesus, dalam penjagaan Yesus. Amen. Tidak ada kekuatan iblis, setan, roh jahat yang bisa mengganggu kami. Tidak ada orang tertentu, kelompok tertentu yang mengganggu kami, karena kami di sini bukan berbuat jahat, tapi kami di sini memuji, menyembah Tuhan. Amen. Dan kami yakin kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Dan kami percaya Tuhan Yesus maha besar, lebih besar dari segala yang besar, karena Dia maha besar. Segala kuasa di sorga, di bumi ada padanya. Karena itu ibadah hari ini, pesta anak domba Allah hari ini, kami mulai hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, hila-hila zaman roh teritorial beserta tentang darah yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat pesta anak domba Allah hari ini, ibadah hari ini, kami satukan hati iman, kami usir, tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Engkau yang layak disembah, coba. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak diagungkan. Engkau yang layak disembah. Semua lutut bertelut. Tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan bangsa-bangsa. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus terhebat. Yesus termulia. Tak tertandingi kuasanya. Sebab Dia yang punya kuasa, baik di bumi, baik di surga. Semuanya tunduk, kuasa apapun dalam Dia. Nama pun tunduk di dalam namanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita harus sembah Yesus ya. Kalau memuji-muji banyak orang, di warung-warung banyak orang memuji, di mobil-mobil juga mereka bisa main gitar memuji, tetapi menyembah Yesus itu harus kita relakan ya. Kita harus merelakan diri untuk menyembah Dia. Haleluya. Karena kita mencintai Yesus, kita harus sembah Dia. Banyak orang yang tidak cinta Yesus, bisa mereka berbicara, bisa mereka memuji-muji, tapi kita yang cinta Yesus, kita harus sembah Dia dan memuji Dia. Amin. Haleluya. Berikan sukacita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji-muji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita puji. Cicip air madu yang manis. Tahu ya? 1, 2, 3 ya. Cicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Kita nyanyikan dari awal. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Antarkan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tak akan goyah sampai selama-lamanya. Karena kami percaya ada Tuhan yang maha besar tinggal di dalam kami di dalam Dia. Dan kami yakin Yesus, bersama Tuhan kami pasti menang lebih daripada pemenang. Kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami pasti dijaga, dilindungi, dipelihara. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang maha kuasa, Yesus namanya. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada jaminan. Karena Dia bukan asal ngomong, tapi Dia memberikan dirinya yang paling sangat bernilai, yang paling
berharga adalah dirinya sendiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya hidup kami pasti dipelihara Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kebenaran firman yang saya akan mau sampaikan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada niat orang-orang tertentu yang ingin berbuat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami percaya Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Belum disuruh duduk, kenapa duduk? Oh, haleluya. 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 Kakinya pada ini ya, sakit ya? Oh, dongkol. Ya ampun. Haleluya. Luar biasa. Ya, saudara, ada beberapa keselamatan ya yang ditawarkan oleh ajaran-ajaran yang diajarkan oleh pengajar-pengajar ya. Keselamatan yang pertama itu adalah banyaklah kalian beramal supaya kalian bisa masuk surga. Iya. Saudara, kalau kalian punya amal 50 kilo, punya dosa 10 kilo, kira-kira amalnya yang 50 kilo bisa menghapuskan dosa yang 10 kilo enggak? Tidak, ya. Karena kuasa amal tidak akan mengalahkan kuasa dosa, ya kan? Iya, dosa tetap dosa, amal tetap amal. Untuk masuk surga harus kudus atau boleh setengah kudus? Kudus, ya. Untuk masuk surga tidak boleh setengah kudus, harus kudus. Ada nggak manusia yang kudus? Nggak ada, ya. Roma 3:23 Alkitab mengatakan semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kalau kita mau masuk surga dengan cara beramal, kita nggak mampu. Karena amal yang kita punya tidak punya kuasa untuk menghilangkan dosa tadi. Sedangkan untuk ke surga harus kudus. Ada lagi cara yang kedua ditawarkan oleh para pengajar. Cara yang kedua adalah kalian harus menyiksa diri kalian. Ya, sebagai tanda bukti pertobatan. Ya, kalian menyiksa diri, menore-nore diri kalian dan teriak-teriak, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Ya. Apa karena kita menore-nore diri kita, keluar darah dari tubuh kita, darah yang dari tubuh kita, apakah bisa mengalahkan kuasa dosa? Tidak. Karena darah kita ini bukan darah yang kudus. Darahnya darah yang berdosa juga. Ya. Ada pengajaran lagi ya yang diajarkan oleh pengajar. Dia katakan, saudaraku yang saya kasih, kalau kalian mau masuk surga, kalian harus bertapa dulu. Bertapa. Iya, bertapa sampai kalian nanti mencapai titik yang paling tinggi, ya. Itu sampai kalian nanti sampai puncaknya yang tinggi itu nanti, disitulah surga itu ya. Saudara, cara ini apa bisa membuat kita masuk surga? Tidak. Kenapa nggak bisa? Karena itu iblis. Haleluya. Iya, karena saudara, ya, pertapaan kita ya tidak akan punya kuasa
untuk menghancurkan dosa. Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya. Jadi ini dosa ini punya kekuatan yang dahsyat luar biasa. Ya. Ini punya kekuatan yang hebat sekali ini ya. Iya. Saudara, kekuatan siapapun di Indonesia, di seluruh bumi ini, yang mereka katanya orang kuat karena punya kekuasaan, mungkin jenderal, mungkin sampai menteri, sampai presiden, sampai raja pun sekalipun, karena Arab Saudi pakai kerajaan, sampai raja sekalipun, saudara, dia tidak punya kuasa untuk bisa menyelesaikan dosa. Haleluya. Nah, jadi dengan cara bertapa nggak mungkin ya bisa mengalahkan kekuatan dosa, karena upah dosa adalah maut. Ya, jadi semua orang yang sudah jatuh dalam dosa, mereka sudah dikuasai oleh maut. Jadi tidak bisa. Ya. Nah, yang keempat, seorang pengajar mengajarkan, ya, kalau kalian mau masuk surga, nah, ini, ya, kalian harus melakukan yang namanya ritual, ya, yang sudah diatur, ya, saya nggak perlu sebutkan, ya, yang sudah diatur sedemikian rupa dan tidak boleh itu sedikit pun dilanggar. Ketika dilanggar, batal. 400 aturannya, satu kau langgar, 399 kau lakukan, satu kau langgar, batal. Saudara, orang Yahudi kenapa sampai hari ini mereka tetap ada di tembok ratapan, ya? Jadi Yahudi itu ada 3 ya sebenarnya, ya. Ada yang namanya Israel. Dari Israel ini terpecah yang namanya Zionis, ya. Ada yang Yahudi asli yang sekarang itu yang pakai topi-topi hitam itu, ya. Ya. Orang Yahudi nggak suka perang. Jadi fitnahan saja kalau ada orang mengatakan Yahudi jahat, Yahudi kafir, Yahudi suka perang, Yahudi suka damai. Itu yang perang itu Zionis. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, yang perang sama Hamas itu bukan orang Yahudi yang ortodoknya, bukan, ya. Mereka itu suka dengan kedamaian, ketenangan, ya. Jadi saudara, kenapa orang Yahudi mereka masih terus, ya, di tembok ratapan teriak-teriak? Mereka masih menunggu Mesias, masih menunggu kedatangan Yesus sang pembebas, Mesias sang pembebas, Yesua Amasiah sang pembebas. Padahal Yesua Amasiah, Yesus Kristus sang pembebas, Mesias itu sudah datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau kalian baca di Matius pasal 16, waktu Yesus bersama murid-muridnya di Kaisarea Filipi, Yesus berkata, menurut kalian siapa saya? Salah satu murid berkata, mungkin Yeremia, mungkin Yohanes, mungkin juga Elia, mungkin salah seorang para nabi. Yesus tidak mau terima jawaban itu. Yesus berkata, siapa saya ini? Petrus bangkit. Dia berkata, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, siapa Petrus? Rasul. Apakah dia keturunan Yunani? Dia keturunan siapa? Keturunan dari Yahudi. Haleluya. 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 Tapi dia bisa melihat itu semua. Dia bisa melihat Yesus yang bersama-sama dengan dia, makan bersama-sama dengan dia, tidur bersama-sama dengan dia, jalan bersama-sama dengan dia. Tapi dia bisa tahu, ini beda, ini lain daripada kami. Makanya ketika semua orang menjawab salah, dia menjawab, engkau Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi.
Apa jawaban Yesus? Bukan kau yang mengatakan itu Petrus, tapi Roh Bapa yang di dalam kau itu yang mengatakannya kepadamu. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Sorry ya, di ayat tersebut yang menyatakan. Nanti saudara bisa baca ya. Bukan mengatakan, menyatakan. Mengatakan dan menyatakan itu dua hal yang berbeda. Mengatakan tanpa kehadiran. Apalagi teknologi canggih sekarang. Kalian bisa saja bicara sama orang yang sekarang ada di Palestina. Gimana kamu? Meledak lagi bom ini, rudal-rudal lah. Ya bisa. Bisa. Tapi kalau menyatakan itu kehadiran. Saudara harus hadir. Haleluya. Haleluya. Kalau mengatakan ucapan, menyatakan adalah kehadiran. Makanya Alkitab berkata, Yesus berkata, bukan kau yang menyatakan itu Petrus, tapi Bapamu di sorga. Artinya Roh Allah itu, Roh Bapa itu yang menyatakan kepada Petrus bahwa yang dihadapi mereka, bahwa yang bertanya tadi ini bukan sekedar nabi biasa, tidak sama dengan Musa, tidak sama dengan Daniel, tidak sama dengan Abraham. Ini adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalian sudah percaya. Haleluya. Haleluya. Iya, yang saya tahu banyak di sini latar belakangnya Bani Kedar Nebayot ya. Bukan orang-orang Kristen dari kecilnya. Kalian bisa percaya itu bukan karena kalian pintar. Bukan karena kalian itu lebih tinggi sekolahnya dari orang lain. Kalian bisa percaya itu karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Haleluya. Makanya itu, sorry ya, ini kalau saya sudah begini, dia harus jalan dia. Iya, makanya saudara, kalau kalian tidak menghargai keselamatan yang diberikan Yesus kepada kalian, saya tidak tahu lagi. Ya, kalian ini mau jadi apa? Haleluya. Manusia memang memandang kita sepertinya biasa saja. Tetapi dalam kerajaan surga Anda berbeda. Haleluya. Haleluya. Apakah di sini ada yang percaya belum diselamatkan? Oke. Yang kedua, apakah kalian percaya kalian sudah diselamatkan? Ya, tunjuk tangan coba yang sudah percaya diselamatkan. Woi, masih ada yang belum tuh? Angkat tangan, angkat tangan. Wow, saya nggak tahu nih, yang angkat tangan ada yang karena ikut-ikutan temannya angkat tangan, dia angkat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa benar-benar ini dari imannya, dari hatinya? Angkat tangan. Ya, harapan saya benar-benar dari hatinya ya. Benar-benar ini angkat tangannya karena iman. Amin. Kalau angkat tangan kita karena iman, ada kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, cara yang lain lagi. Terakhir, keselamatan itu lewat penebusan. Nah, ini ditawarkan oleh pengajar-pengajar yang mengajar. Termasuk saya menawarkan keselamatan penebusan. Haleluya. 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 Saudara, ada orang bertanya ke saya, Pak, Yesus Maha Kuasa. Iya. Kenapa dia nebus manusia berdosa harus mati dulu di atas Golgota? Bukankah dia Maha Kuasa? Seharusnya dia bilang, beres. Karena Tuhan kami nggak perlu dia harus korban di atas Golgota, cukup bilang, beres. Beres. Saudara, apakah Tuhan kita nggak bisa melakukan itu? Bisa. Dia Maha Kuasa. Tapi Anda harus tahu, kasih itu tidak bisa terlepas dari keadilan. Kalau ada dia Maha Kasih, dia juga harus adil. Nggak bisa dia bilang dia kasih tapi nggak adil. Haleluya. 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 Karena kita semua ini sudah menggadaikan diri kita kepada dosa,
Ya, karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa, Roma 3:23, sehingga ubah dosa itu maut. Harusnya kita masuk ke maut, ke api neraka. Tidak ada lagi tawar-menawar. Harusnya kita ke sana. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan kita bilang, "Hei, sudah kuampuni dosamu, tanpa aku harus mati di atas Golgota," bisa nggak? Bisa. Kenapa Tuhan kita nggak mau lakukan itu? Kenapa dia nggak mau lakukan itu? Karena dia kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Haleluya. Haleluya. Kalau kasih berarti adil. Ya, kalau tidak adil berarti nggak mungkin kasih. Kalau kasih itu harus adil. Saudara, saya teringat pada abad ke-19 ada seorang jenderal yang bernama Samila. Seorang jenderal yang bernama Samila ini adalah jenderal Rusia yang selalu memberontak terhadap pemerintah. Selalu memberontak sehingga dia harus membawa anggotanya tinggal di hutan-hutan. Karena dia memberontak terhadap pemerintah. Jadi saudara, jenderal Samila ini ya, tinggalnya di hutan-hutan. Sekali waktu anak buahnya lapor, "Jenderal, logistik kita, simpanan logistik kita dicuri orang." Hah? Dicuri? Kau harus tangkap pencurinya. Dia katakan, "Kau harus tangkap." "Siap, Jenderal." Dicari, dapatlah komplotan ini dapat yang mencuri. "Jenderal, komplotan yang mencuri sudah dapat. Ada bosnya, salah satu bosnya adalah seorang wanita." Wow, jadi komplotan pencuri logistik ini salah satunya adalah wanita. "Siapkan mereka di sana, siapkan untuk penghukuman, nanti saya segera datang." "Siap, Jenderal." Ini kisah nyata, saudara. Ini benar. Bukan ini saya cerita, asal cerita. Saudara, akhirnya Jenderal Samila ini pakaian dinas lengkap untuk memberikan hukuman. Biasanya dihukum cambuk sampai ya mati, kadang sampai pingsan sesuai dengan kesalahan mereka. Jenderal Samila datang. Dia nangis. Dia nangis. Dia peluk wanita itu. "Ibu, kenapa kau lakukan ini, Ibu?" Ternyata bos komplotan tadi ibunya. "Kenapa kau lakukan ini, Ibu?" Ibunya nangis. Saudara coba lihat di Google, cerita itu pasti mungkin adalah. Ya, saudara, ibunya nangis. Terus Jenderal Samila tadi, dia buka itu pakaian jenderalnya, dia buka semua, dia buka, tinggal celana saja. Pangkat-pangkatnya dia buka semua. Dia katakan kepada Algojo, "Cambuk." Tapi ibunya makin pegang dia erat. Karena ibunya pegang dia makin erat, Jenderal Samila juga makin pegang erat. Dicambuk, cuap sampai berapa kali sesuai dengan undang-undang mereka. Berdarah-darahlah tubuh jenderal ini. Bisakah mengampuni ibunya tanpa dia berdarah-darah? Dia mau tunjukkan kepada anggotanya, anak buahnya, dia bukan jenderal yang hanya punya kasih terhadap anak buah, tapi dia juga adalah jenderal yang adil. Siapapun yang salah harus dihukum. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalian tidak dihukum bukan karena kalian lebih baik dari orang lain. Kalian tidak dihukum karena Kristus sudah menebus kalian. Haleluya. Haleluya. Jadi semua manusia yang belum menerima penebusan Kristus harus dihukum. Harus dihukum. Makanya banyak pendeta-pendeta yang suka di sosial media selalu berkata, "Pendeta Lubus ini kalau bicara terlalu lantang dan berani." Saya ulangi sekali lagi. Siapapun dia, ya, yang belum ditebus oleh Kristus atau belum mau menerima penebusan Kristus, dia harus dihukum.
Karena upah dosa adalah maut. Haleluya. Haleluya. Alkitab katakan demikian, satu ayat saya baca ya. 1 Petrus 1 ya. Ini waktu itu kita sudah masuk pengajaran, sebenarnya enak sekali, tapi selalu jiwanya yang datang silih berganti. Jadi nggak bisa berlanjut. Saya lagi doa ini ya. Siapa di antara saudara yang mau dibuat komsel 10 orang gitu, jadi khusus pengajaran gitu ya. Pak, ada makannya nggak? Tenang aja, ada pasti. Haleluya. Tapi benar-benar yang benar-benar mau. Kan waktu itu kita sudah mulai masuk pengajaran ya, 3 kali pertemuan. Tapi saya lihat berantakan ya. Yang berdebat pun nggak mau datang lagi. Harusnya kan tetap datang supaya nanti audiens lah yang menilai kan. Iya, jangan tukar pikiran, nggak boleh. Saya waktu itu pelayanan di Polda Bali. Waktu itu Roni Sompi Kapoldanya, Pak Roni Sompi, yang pernah jadi Dirjen Imigrasi. Ya, selesai saya khotbah di Polda Bali, saudara, Denpasar. Saya pulang ke hotel. Gak lama kemudian ada orang yang ketok pintu hotel. Saya buka, dia Wadir Krimsus, wakil kriminal khusus ya. Jadi itu cukup lumayan pangkatnya ya kalau di Polda ya. Jadi dia ngomong ke saya, Pak Pendeta, saya ini kan polisi Pak. Iya saya tahu Bapak polisi. Gini Pak, di polisi itu kan begini, begitu, begini. Terus apa yang mau ditanyakan? Saya mau tukar pikiran sama Bapak. Saya bilang, maaf Pak, maaf, saya tidak mau tukar pikiran Pak. Pikiran saya sudah bagus Pak, tolong jangan ditukar Pak. Pikiran Bapak saja. Pikiran saja, saya nggak mau ditukar. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia kaget saudara. Bapak ini cerdas dia. Wih, luar biasa juga ini. Dia bilang, wah, ini bahasa-bahasa profesor ini, kata dia ya. Karena itu kan sering kita kumandangkan, kita katakan, ayo tukar pikiran. Haleluya. Padahal lawan kita tukar pikiran ini sedang punya yang busuk di pikirannya. Ditukarlah yang busuk ke kita. Busuklah kita. Haleluya. Saya bilang sama si Wadir Krimsus tadi, Pak, saya bilang, pikiran saya ini udah bagus Pak. Ini pikiran Kristus, udah firman Tuhan. Tolong jangan ditukar. Oh kalau begitu ngomongnya gimana Pak Pendeta? Minta pendapat, petunjuk, arahan, nasihat. Oh gitu Pak Pendeta. Iya. Banyak pendeta-pendeta sekarang kalau udah sama orang kaya pasti tukar pikiran. Kalau sudah sama pejabat tukar pikiran. Nggak berani lagi tegas dia ngomong, hei bertobat kau, tidak boleh itu. Nggak berani. Dia tukar pikiran. Maaf ya, saya datang kemari bukan mau tukar pikiran, tapi saya mau membagikan pikiran yang Tuhan sudah taruh di pikiran saya. Saya mau bagikan kepada saudara. Yang mau terima-terima, yang tidak-tidak, yang terima pasti selamat, yang melawan pasti binasa. Haleluya. Ini satu ayat ya. Satu ayat ya. Biar selesai. Ya. Saya bacakan ya satu ayat ya. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda, tak bercacat. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kadang saya berbicara dengan orang yang kaya ya, tapi dia nggak kenal Kristus, belum percaya Yesus. Saya berpikir kasihan orang ini.
kadang berbicara dengan orang pangkat. Saya bilang kasihan orang ini. Tapi ketika saya berbicara dengan orang-orang sederhana, pemulung, tapi mereka percaya Yesus, mereka mau memuji menyembah Yesus, dalam hati saya mengatakan, inilah orang-orang yang berbahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, jangan diri dulu, biar haleluya. Ya, ada saudara kalau dia gulanya tinggi suka kencing. Kita maklum ya. Haleluya. Tapi kalau di antara saudara ada gulanya yang terlalu banyak bagi saya, karena gula lagi mahal, Pak. Iya. Sekilo sekarang, nah nggak tahu, tanya istri saya. Iya, 15. Jadi kalau ada yang punya gula, bagi-bagi. Ya. Haleluya. Makanya Anda harus beriman dengan bilur Yesus. Kau harus sembuh. Jangan sakit-sakitan terus. Haleluya. Saya udah alami beberapa kali. Saya udah berapa kali mau mati, tanya istri saya. Iya. Dokter kebingungan. Saya bilang, saya harus keluar dari rumah sakit. 3 dokter, dokter saraf, dokter jantung, macam-macam. Saya keluar. Gak dikasih keluar, saya tendang itu. Saya tendang itu kaca. Tanya istri saya. Haleluya. Akhirnya istri saya suruh tanda tangani. Harus bertanggung jawab. Terus malam harinya teman saya dari Polda juga datang. Ya kan? Saya bilang saya harus pulang. Jadi kalau gimana-gimana Pak, nanti Pak Pendeta gimana? Enggak. Saudara, saya pulang. Saya kan waktu itu tinggal di ruko, di lantai 3. Ya. Istri saya kan, karena saya sakit, itu saudara kayak bener kena santet beneran tuh. Entah santet apa. Itu tulang kita dicabut-cabut. Tulang kita kecabut-cabut. Au gitu terus. Udah dikasih penahan sakit dari sini, di dokter, sampai dari dubur masuk. Dari dubur dari sini tetap sakit. Saya bilang, apa gunanya saya ke rumah sakit? Haleluya. Lebih bagus di rumah sehat. Pantas saya nggak sembuh-sembuh di rumah sakit terus. Rumahnya aja sakit, apalagi saya. Saya pulang. Haleluya. Saya pulang, saudara. Hari pertama saya memuji menyembah Tuhan terus. Kan biasanya kalau kita sakit, kalau lagi sakit, aduh gitu kan. Kenapa saudara nggak rubah? Yesus ajaib. Yesus ajaib. Padahal energinya sama yang keluar. Ada. Sama. Loh, sama kan? Yesus ajaib. Yesus ajaib. Sama kan? Sama kan energinya kan? Saya mau bawa Anda masuk logika rasional. Loh, iman saya gila-gilaan. Kalau nanti kita bicara iman, Anda bilang saya udah gila. Haleluya. Haleluya. Istri saya aja makan nggak ada ikan, saya bilang ada. Mana ada itu? Mana ada itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Jangan dipersoalkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Kau tidak lihat, aku lihat. Doa dalam nama Yesus, langsung datang 5 potong ikan mas. Ini istri saya. Iya. Haleluya. 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 Nah, saya mau tes saudara. Sebelum tadi saya cerita ikan, saya cerita apa? Kalau kalian nggak bisa jawab, ini makin lama. Apa tadi? Gimana? Keselamatan kenapa? Bukan, maksudnya tadi nih. Sebelum saya cerita ikan, saya lagi khotbah mau kemana tadi? Hah? Iya, sakit ya. Jadi saudara, saya di lantai 3 itu, saya nggak bisa tidur begini. Nggak bisa. Ini sakit semua. Saya harus nungging terus. Hari ketiga saya nungging, saya mendengar pintu kamar dibuka. Terus ada yang tumpang tangan di sini saya. Dalam pikiran saya, istri saya. Udah, saya diam saja. Besok paginya, saya sembuh mah, saya sembuh mah, saya sembuh mah. Haleluya. Terus saya tanya istri saya, apakah kau tadi malam sekitar jam 12 kau datang ke kamar? Tidak.
Nggak ada, saudara. Itulah Tuhan Yesus yang maha hadir. Dia sanggup menolong saya. Dia sanggup menolong saudara. Haleluya. Dokter bilang kau tidak boleh lagi puasa, kau punya penyakit makronis. Saya bilang kau bukan Tuhan. Saya puasa, justru malah sembuh. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kita sudah ditebus. Amin. Kenapa orang Yahudi, ya, sebelum ada sampai sekarang, kenapa orang Yahudi itu kalau berdosa, mereka menebus dosanya dengan darah hewan? Kenapa? Dengan darah domba, dengan darah hewan. Kenapa? Coba, kenapa nggak dengan darah manusia aja? Kan manusia kan banyak. Kenapa dengan darah hewan? Hah? Jadi ini ya. Jadi gini ya. Ini kalau darah orang yang belum hidup dalam Yesus dengan darah domba, mana lebih bagus? Kenapa? Kenapa? Karena lebih bersih. Saudara, kenapa orang Yahudi mereka memperselesaikan dosanya, menebus dosanya dengan darah hewan? Kenapa nggak dengan darah manusia? Karena darah hewan tidak berdosa. Hewan tidak punya dosa. Haleluya. Haleluya. Hewan tidak punya dosa. Jangan kau kutukin itu babi yang masuk ke rumahmu, nggak bisa, dia nggak berdosa. Jangan kau bilang berdosa kau kucing, kau curi ikan asin, enggak. Iya. Kalau yang mencuri misalnya bapak itu boleh berdosa kau pak, curi ikanku. Kalau kucing dia nggak berdosa, anjing nggak berdosa. Terus kerbau masuk ke ke pekarangan rumah orang makan tanaman tidak nggak berdosa. Makanya mereka gunakan darah hewan. Haleluya. Saudara, Alkitab bilang ya, darah hewan tadi, saudara, itu hanya sebatas menyelesaikan hubungan mereka dengan Tuhan selama mereka di bumi. Karena darah hewan tidak bisa masuk surga. Karena Alkitab bilang darah dan daging tidak bisa masuk surga. Itulah sebabnya darah Yesus harus tertumpah untuk menebus dosa saudara, menebus dosa saya. Haleluya. Haleluya. Baca nanti ya. Saya baca ya. Saya baca ya. Biar kalian tahu ya, 1 Korintus 15 ya. Saya akan baca ya. Ya. Bahwa ini ya. Saya akan baca darah. Oke. Sebentar ya, ayat 58 kali ya. Ayat berapa ini? Ya. Oke. Saudara-saudara, ayat 50, 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang tidak binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi ketika nanti kita di sorga, kita nggak ada daging, nggak ada darah. Terus yang ada apa? Roh. Tubuh kemuliaan. Beda daging dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Tubuh kemuliaan itu tebus pandang, bisa kemana-mana, nggak ada yang tembok nggak bisa membatasinya. Daging ini keinginan daging nih. Tapi nanti tubuh kemuliaan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi ketika kita di sorga,
kita tidak lagi perlu darah. Haleluya. Itu sebabnya saudara, darah anak domba tidak bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, Allah yang kudus datang mengambil rupa manusia sebagai firman dan roh. Dia tidak berubah, tetapi sebagai anak manusia dia harus mati di atas Golgota, menumpahkan darahnya supaya saudara dan saya masuk dalam kerajaannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi sudah paham ya? Jadi kenapa mereka menggunakan darah binatang? Binatang nggak ada dosa. Tapi itu nggak bisa membawa ke sorga. Yang bisa membawa ke sorga, menyelesaikan adalah darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Yang sudah diselamatkan, yang belum diselamatkan, tapi saya yakin semua ini sudah diselamatkan. Haleluya. Ikuti doa saya, ikuti doa saya. Ya, ikuti doa saya ya. Jangan ada yang nggak ikut-ikuti, jangan ada yang main-main. Ya, yang main-main digampar oleh malaikat loh. Herodes raja hebat, digampar mati. Haleluya. Oke. Sama manusia nggak usah takut, takut sama Tuhan aja lah. Nggak ada manusia-manusia itu, nggak ada itu. Oke? Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya, kami diselamatkan lewat penebusan Yesus. Kami sudah ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia, dari dosa-dosa. Hari ini kami bukan milik kami lagi. Aku bukan milikku lagi. Aku milik Kristus, Tuhan Yesus. Kami percaya, aku percaya di dalam Yesus aku selamat, aku menang, aku percaya, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus. Saya semangat, tidak letih, tidak letoy, tidak loyo, tetap semangat karena saya percaya bahwa Yesus Tuhan kami, Allah yang maha besar. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Doa jangan loyo-loyo, doa harus semangat. Haleluya. Tuhan Yesus kuduskan makanan minuman, dimakan minum menjadi sehat. Kami dapat muliakan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh ya, foto dulu, foto. Berdiri. Oke. Foto. Hah? Nggak ada HP, itu aja. Oi. Tinggal lagi HP mama aja. Ada nggak ya? Hah? Nggak ada ya, tinggal itu ya. Iya nggak ada. Iya sudah ya, bagikan. Duduk ya. Anak kecil nanti ya, orang tua dulu. Iya, anak kecil dulu nanti ya.